Sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka utama, Baradae bakal menerima hukuman berat ini. Sepertinya nyawa bakal dibalas nyawa. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini selanjutnya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Baradae telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus baku tembak antara dua polisi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir J pada Rabu 38 Agustus 2022. Baradae pun disangkakan pasal berlapis atas perbuatannya tersebut dengan sangkaan pasal 338 KUHP, JO pasal 55 dan 56 KUHP. Ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian di Mabes Polri Jakarta Selatan pada Rabu dan dilansir oleh tribunnews.com. Dengan disangkakannya ketiga pasal tersebut, kata Andirian, Baradae tidak terbukti melakukan tindakan membela diri. Selain itu juga ada dugaan lain Baradae tak sendirian dalam mengeksekusi Brigadir J tersebut. Merujuk pasal yang disangkakan, Baradae diduga bersekongkol dengan pihak lain untuk menghabisi nyawa Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Dilansir dari tribunnews.com, berikut ini bunyi pasal 338 KUHP, JO pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 55 KUHP yang berisi dua ayat. 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatannya. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan pemberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Dan begini bunyi pasal 56 KUHP yang berisi dua ayat. 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Selain itu, Ketua Indonesia Polisi White IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penggunaan tiga pasal terhadap Baradae sudah tepat. Menurutnya, hal itu berarti penyidik tengah membidik tersangka lain dalam kasus penembakan Brigadir J tersebut. Artinya, penyidik sedang membidik adanya tersangka lain yang turut serta bersama Baradae melakukan pembunuhan pada Brigadir J atau yang membantu melakukan dengan menyediakan bantuan atas pembunuhan Brigadir J, ujar Teguh dalam keterangan Kamis 4 Agustus 2022 dan dilansir dari tribunnews.com. Ia mendapat bantuan dari pihak yang diduga bersekongkol dengan Baradae, bisa berupa kesempatan, sarana atau keterangan. Teguh pun menilai tewasnya Brigadir J tidak mungkin hanya melibatkan Baradae saja. Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid menyoroti penggunaan pasal 55 dan pasal 56 KUHP dalam penetapan Baradae sebagai tersangka. Dengan menetapkannya pasal itu, ujar Usman, penyidik meyakini ada pihak selain Baradae yang berperan dalam penembakan Brigadir J tersebut. Kalau kita lihat lebih jauh, rujukan pasal selain pasal pembunuhan ada pasal 55 dan 56 KUHP. Itu artinya polisi menempatkan perbuatan itu dalam kerangka ada yang menyuruh melakukan, ada yang ikut atau turut bersama melakukan, dan juga setidak-tidaknya membantu melakukan, kata Usman. Usman juga mengatakan jika penyidik menggunakan pasal 55 dan 56 KUHP dalam kasus Baradae, maka membuka peluang ada pihak lain yang diduga turut terlibat. Kalau dikonstruksikan dalam pasal 55 atau yang pertama tadi, siapa ikut melakukan apa bersama siapa, siapa menyuruh melakukan apa kepada siapa, siapa yang disuruh, siapa yang menyuruh, siapa yang melakukan dan siapa yang ikut serta melakukan,
siapa yang melakukan, siapa yang membantu melakukan, papar Usman. Nah, ini artinya tersangkanya tidak tunggal, sambung Usman. Tetapi, kata Usman, Barreskrim Polri tampak memilih berhati-hati dalam memaparkan kasus yang diliputi tanda tanya tersebut. Bahkan, menurutnya, penetapan Baradae sebagai tersangka utama sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Karena dari awal Baradae seperti ditempatkan sebagai orang yang menyebabkan kematian Brigadir J, ucap Usman. Apakah itu dilakukannya karena daya paksa atau aksi bela diri, atau seperti yang sekarang yaitu sebuah tindak pidana? Itu hanya berbeda keterangan saja dari pihak kepolisian, tandasnya. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kasus kematian Brigadir J bisa segera secepatnya terungkap otak dan dalangnya, dan bisa segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Amin. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah, dan sampai jumpa di video-video terbaru dari channel ini selanjutnya.